surat terbuka buat Pak Presiden dan Kementerian Perdagangan. Jangan sampai nyesel kalau ini dibiarinin masuk Indo. Let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai sebuah aplikasi, guys. Ini aplikasi ini heboh banget udah di luar negeri ya kan, terutama di Amerika. Namanya Temu. Udah pernah dengar? Pernah. Temu atau temu? Temu atau temu? Kalau dengar-dengar orang bilang temu. Temu. Ya, mungkin karena logat Indonesia ngomongnya iya. temu. Ya. Temu. Soalnya kalau Tapi temu dari mana sih? Temu kayak ketemu. Gitu. Aplikasi dari mana? Aplikasi dari China. China lagi. Tapi Ya. kantornya di US. Ini kantornya di US kalau yang ini. menarik. Yes. Nah, kalian udah pernah dengar? Udah. Apa yang kalian pernah dengar? Aplikasi yang pakai konsepnya factory to consumers. Jadi, Factory to consumers. jadi kan biasanya kan harus ada lapisan kan. Itu kalau di Indonesia pada umumnya kan pabrik, terus habis itu ke jalur distribusinya tuh agen kah, reseller kah, distributor kah dan lain sebagainya. Baru nyampe ke toko-toko, terus ke consumers. Gitu. Nah ini enggak, ini di bypass nih sama aplikasi ini nih. Factory langsung direct ke consumers. Nah, kalau dari segi konsumen kayaknya kan emang bagus gitu ya. Oke, karena dapat harganya pasti direct from factory kan, semua pada ngomong seperti itu. Cuman sekarang bahayanya menurut kalian apa? Kalau aku kan sering lihat FYP ya. Pertama kali aku dengar aplikasi ini itu ada anggota DPR. Ya kalau salah anggota DPR bilang hati-hati sebentar lagi akan ada the next TikTok, bahkan lebih parah dari lagi. TikTok. Penasaran akhirnya aku cari-cari, banyak juga yang bikin konten-konten tentang aplikasi Temu ini. Cuman yang aku bayangkan ya, kamu tadi bilang dari factory to consumer. Bukannya sekarang udah kejadian? Semua kan sudah gitu loh. Aku mau ngambil posisi bahwa apa ya sengeri itu gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Karena kan sekarang sudah kejadian. Ya. Ngapain nunggu itu aplikasi itu masuk? Toh sekarang itu di TikTok, ada pabrik buka di TikTok, ada pabrik buka di Shopee. Shopee Mall semuanya pabrik. Iya. Tapi yang Apa yang beda? Yang membedakan mungkin kayaknya, karena aku belum nyoba pakai sendiri ya Nyoba aplikasinya. ya. Tapi kalau dari sekilas ngeliatin, kayaknya yang membuat mengerikan adalah karena ngebayanginnya ini Shopee-nya pabrik-pabrik, Pak. Tokopedia-nya pabrik-pabrik. Nah, jadi kalau misalkan gini, mungkin lain kalau misalkan factory dari to consumers, ada brandnya tokonya si pabrik ini, customer mencari brand itu, ya kan, mencari toko officialnya, misalkan dari satu factory, itu ya udah dia belanja barangnya ini. Tapi kan ini enggak, kalau kita nge-search tentang apa, misalkan mau beli gelang gitu misalkan, udah langsung muncul dari seluruh pabrik. Dan gitu yang serem ini ya, kalau misalnya AliExpress atau Alibaba, lu kan mesti belinya tuh banyak, ada MOQ-nya kan. Ya. Kalau ini retail, men. Retail dengan harga pabrik. Makanya yang di Amerika tuh pada kelimpungan. Iya, jadi kan itu kan juga sudah terjadi sekarang. Kalau kamu punya pabrik, buka di Shopee Mall, ya retail. Ya, apa benar. bedanya gitu loh. Dan yang kedua gini ya, ini kenyataan di lapangan. Iya. Gak semua pabrik bisa. Harus upload produk ya, kemudian foto produk dan seterusnya lah ya. Itu nggak seperti yang pemain-pemain asli online gitu loh. Buktinya sekarang aja kenapa nggak semua pabrik bikin Shopee Mall. Itu kan pertanyaan simpel sebenarnya. Menarik. Apa bedanya gitu loh. That's a good point of view ya. Tapi menurut gua yang bahaya di sini adalah karena pabrik-pabrik ini bukan di Indonesia. Pabrik-pabrik ini dari China. Yang which is harganya mereka itu, wow, mereka bisa cut under banget. Kenapa? Karena mereka produksinya untuk seluruh dunia. Ya kan, of course atau cost-nya mungkin lebih rendah. orang-orangnya ini pabrik, mungkin aku jadi kebayang, mungkin pabrik-pabriknya ini adalah kumpulan pabrik-pabrik China yang sudah siap untuk tinggal masukin ke Bener. gitu ya. Oh, Iya. Jadi jadi lebih make sense buat aku. Iya, jadi mereka kayak semacam oligopoli gitu kan ya, udah ada satu kelompok yang gede gitu kan ya, dan mereka udah siap gitu loh. Oh, oke. Dan apalagi sekarang misalnya kalau nggak salah denger ya, kan beberapa itu mobil ya yang di Amerika lagi naikin tarif tuh ya, naikin tarif sampai 200%, tapi itu mobil listrik sih. Dan nggak Embargo. iya embargo dan lain sebagainya ya kan. Bukan embargo sih, tapi dia naikin pajaknya gitu. Which is di Indonesia udah kayak gitu. Cuman sekarang produk-produk ini akan membludak gitu ya kemana-mana dengan harga yang gila-gilaan gitu. Which is sekarang kalau di Indonesia UKM lokal
ya dia kan nggak bisa produce sebanyak itu. Mungkin bahannya juga nggak dapat dari source-nya langsung atau of course mau nggak mau dia nggak bisa bersaing gitu ya secara harga ya. Ya. Tapi menurut kalian sendiri kalau sebagai konsumen gimana? Apa sebodoh teing? Apa apa bagus malah gitu kan? Gimana menurut kalian? Kayaknya bakal ada certain products yang mungkin I'll try to find it di aplikasi itu ya. Tapi aku nggak ngerasa kayaknya bakal like 100% terconvert consumersnya pindah gitu dari existing stores yang ada di sini gitu kan. Tadi kan ada yang bilang ini bisa pernah ngalahin Amazon. Itu benar nggak sih? Bukan pernah ngalahin Amazon. Dia sudah bersaing. Udah bersaing dekat Soalnya di Amazon. US itu sepertiga usernya mereka sekarang. Nah, bayangin coba. Padahal Amazon itu kalau di Amerika udah nomor 1 ya, maksudnya rajanya. Lu nggak bisa ngelawan lah gitu ya. Maksudnya ini bisa deket dengan itu dan ini aplikasi dari China yang dari luar bisa kayak gitu. Ya orang Amerika langsung kaget gitu ya. Dari dulu mau yang ngelawan itu. Tapi kenapa yang di ban TikTok ya? Ini menarik. Mungkin karena TikTok itu include informasi juga ya, dia spread informasi juga. Itu yang bikin akhirnya dipermasalahkan. Kalau masalah TikTok di ban itu soalnya kan ya banyak film-film, banyak apa yang ngomongin Amerika jelek lah, Amerika apa. Itu yang bahaya bagi Amerika ya kan. Okay. Karena kalau di YouTube dia lu jarang ketemu yang kayak gitu. Itu beneath under di mana Instagram itu nggak bakal ketemu ngomongin Amerika itu gimana, teori konspirasi apa. Kalau di TikTok bejibun guys, bejibun ya kan. Itu yang dia takut. Tapi aku nggak tahu ya, yang sebenarnya yang takut aplikasi Temu ini masuk ke Indonesia itu pabrik di Indonesia, pemilik brand, konsumennya, atau pemerintahnya. Yang takut siapa sebenarnya? Gitu. Karena menurutku gini, pabriknya di Indonesia, dia kalau udah bangun brandnya dia sendiri, ya makanya ya mau di sana kayak gimana juga nggak bakal goyang. Buktinya sekarang kita udah berapa kali sih nyoba beli barang yang nggak ada brandnya, yang kita tahu ini barang China nih, terus habis itu waktu datang barangnya kita kecewa gitu kan. Ternyata oh ya jelas murah, orang kualitasnya kayak begitu gitu kan. Misalkan itu. Jadi pabrik menurutku dia pasti akan ada strong point-nya sendiri untuk bisa dimainkan di sini gitu ya. Terus kalau ngomong dari sisi pemilik brand yang mungkin biasanya dia mark-loanin produknya dia atau EM atau white label ke pabrik-pabrik yang ada di Indo. Dia juga pasti mikirin logistik, transportations, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selama dia masih bisa pegang brandnya dia sendiri, dia kayaknya juga nggak akan goyang juga kan. Itu orang sekarang berapa banyak sih, banyak juga kan sebenarnya barang yang sama tapi di orang Indonesia berhasil bangun brandnya, ya dia bisa jual dengan value yang lebih mahal. Tapi kalau contohmu itu aku ngeliat kamu lebih membidik ke satu misalnya konsumen yang cari barang berkualitas. Tapi banyak juga Indonesia tuh cari barang-barang murah. Betul. Meskipun datang barangnya jelek, sekali pakai rusak ya wes, nggak apa-apa dia cari lagi yang lain. Bener. Mungkin makanya, lebih banyak yang kayak gitu kali. Makanya aku sepakat bahwa berarti nggak 100% akan terconvert atau dia betul-betul pasti menjadi killer buat semuanya gitu loh. Jadi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah ya ini bukan konsumennya juga yang takut, jelas konsumennya akan diuntungkan ya, kalau pricing lebih murah dan lain sebagainya kan. Pemerintahnya kayaknya yang takut. Karena nggak terregulasi, karena sampai hari ini ujung-ujungnya itu dia takutnya membunuh UMKM, produksi-produksi yang cuman skala-skala ya rumahan, itu kan pasti nggak bisa bersaing, atau pabrik-pabrik yang skalanya juga masih kecil. Yang baru mulai, itu pasti mati, mati. Enggak juga Pak, I don't think so. Kenapa? Karena gini, bukan berarti karena ada aplikasi ini terus harganya otomatis sangat-sangat murah. Kenapa? Karena kita nggak pakai harga pabrik loh, ingat. Tetap kan mereka ngambil margin yang lebih tinggi karena nggak masuk MOQ. Contoh, ada Alibaba, ada AliExpress. Ya kan? AliExpress itu kan nggak ada MOQ juga. Dari dulu juga udah ada. Ada tapi MOQ. Kan? AliExpress ada MOQ, tapi nggak sebanyak Alibaba. Nggak ada MOQ. Satu doang satu AliExpress. Bisa. Oh, okay. Itu yang membedakan dia sama Alibaba kan. Emang si Alibaba ngomong ke pabrik-pabrik, lu mau nggak kalau jualnya no MOQ? Nah, tapi aku udah pernah bandingin antara harga yang di Alibaba sama harga yang di AliExpress. AliExpress mah harganya harga retail Pak, bukan harga pabrik. Meskipun lebih murah. Meskipun lebih murah, tapi harganya bukan harga pabrik, itu tetap harga retail. Ya. Berarti kan sama seperti concernku tadi, artinya sudah kejadian sekarang. AliExpress kita pernah beli gitu loh. Tapi ditutup sekarang, AliExpress nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Iya, dulu bisa, sekarang nggak boleh. Oh, karena ada aturan cross border dari Indonesia. Aturan cross border. Terus Indonesia ada peraturan berarti presiden atau peraturan sebenarnya kalau sudah ada aturan cross border, berarti kan itu juga
harus punya pabrik di sini, gudang di sini dong. Iya. Si pabrik-pabriknya Iya. si temu itu. Iya. Jadi At nggak least. jalan juga gitu loh. Oh, Iya, iya. makanya kalau aku ngomong, ini nggak bisa jalan karena memang peraturannya tidak memungkinkan dia untuk bisa jalan. Nggak bisa. Makanya kalau pemerintah kemarin ngeblok TikTok, ya jelas lah karena perputarannya kan circle-nya di sini-sini aja, Iya, gitu iya, kan. Bukan dari luar bisa masuk. Orang Amazon yang dulu pernah bisa direct nggak bisa, AliExpress udah nggak bisa. Iya. Gitu. Ya, Sekarang kamu ya cross udah border pasti nggak bisa, 100% nggak udah. bisa lah. Dulu kan ada Shopee internasional tuh langsung apa Ya. namanya, ekspor, Shopee Iya. apa Dari itu kan. Malaysia, dari mana. Sekarang ya. nggak bisa, langsung tutup Iya. udah. Itu paling benar sih sebenarnya ya. Jadi thank you buat Kementerian Perdagangan ataupun yang mana gitu ya. Tapi itu harus ditutup bener ya. Itu bahaya banget soalnya. Soalnya kalau cross border murah banget. Gua ada teman di Thailand lagi. Di Malaysia, ya itu kan itu boleh cross border ya kan. Itu mereka nggak beli lagi dari lokal. Nggak pernah lagi gitu loh. Karena jauh lebih murah beli langsung dari China dibandingin At beli di least lokal. kalau mereka mau masuk ke Indo, dia harus punya gudang di sini. Impornya tetap bisa. Tapi nggak bisa langsung direct dari gudangnya sono ke konsumennya kita. Dulu kan gitu di Shopee. Kalau menurut gua lebih bagus lagi misalnya dibikin peraturan kayak gini ya kan. Bukan cuma gudang, lu mesti Pabrik. produksi di sini. Ada TKDN namanya. Iya, maksud gua kalau kayak gitu itu masih oke ya kan. Tapi mungkin nggak buat pemula ya. Mungkin perusahaan baru kan nggak mungkin nih. Tahu-tahu Iya, langsung betul. bikin. Ya, itu akan otomatis Harus ada memfilter. syaratnya kali ya. Memfilter ya kan otomatis memfilter perusahaan-perusahaan yang gede-gede doang. Which is tidak akan membunuh UKM. Kan concernnya sekarang kan UKM nih, ya kan? Nah, itu loh. Kalau Indonesia UKM-nya nggak dipupuk ya susah ya. Tapi kok kalau aku baca argumennya pemerintah bukan UKM ya. Apa jadi? Maksudnya Yang dikhawatirin. di framing untuk menjadi ini bakal jadi victim, bakal jadi korban nih. Iya, Itu Siapa? distribusinya, distribusi. tengahnya yang dipermasalahkan. Oh, ya bisa jadi, bisa Oh jadi. iya, middleman-nya itu. Middleman-nya. Jadi distributor, para importir, para agen, para reseller, Termasuk itu aneh. affiliate loh. Termasuk affiliate. Iya, itu bahaya sekali sih. Tapi secara regulasi udah jelas 100% tidak memungkinkan peraturan atau aku lupa peraturan presiden atau peraturan pemerintahnya memang menyatakan bahwa F2C itu nggak diperbolehkan di Indo. Gitu. Iya. Nggak diperbolehkan dalam prakteknya ada. Maksudnya gimana? Pabrik nggak boleh buka Shopee Mall gitu. Pak, bukan. Nah, itu argumen yang sama yang ditanyain kan. Terus habis itu kalau aku baca, emang dia ngomongnya gini, yes, tapi itu berbeda. Kenapa? Karena platformnya regulated. Masih banyak batasan-batasan yang kita berikan ke platformnya. Oke. Oh, makanya aku ngomong, oh ya berarti lu punya isu sebenarnya bukan di F2C-nya. Itu punya isunya adalah di nggak ada jalur yang diawasin atau diregulasi oleh pemerintah di prosesnya nih. Itu bukan masalah F2C-nya gitu. Karena ya kalau kita ngomong sekarang ya rata-rata ya semuanya pasti ngajar F2C, Pak. UKM betul. juga F2C, meskipun dia pabrik kecil gitu kan. Iya betul. Cuman mungkin begini ya, menurut aku ada satu regulasi yang bisa ditambahkan seperti ini. Kalau misalnya F2C boleh, ya kan, dan kita harus put the level playing field itu sama. Maksudnya apa? Jadi F2C harganya harus harga retail, dan kemudian F2C juga harus buka affiliate atau buka distributor, harus. Paham maksud saya? Jadi dia boleh aja jual langsung, tapi harus harga retail, tidak boleh dumping dia, harga jauh lebih murah dibandingin yang lain. Nah itu yang bahaya. Susah regulasi ya. Ya, susah. Oh bisa, kalau dipaksakan ya kan. Kayak sekarang misalnya Kementerian Perdagangan bisa memaksakan, ya kan kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena gini standarnya every industry beda. Misalkan nih, oke, kan berarti harus ada harga batas atas sama harga batas bawah toh. Betul. Sama kayak penerbangan. Iya. Tiket flight ini kan diatur nih. Iya. Atapnya, ceiling flooringnya ini kan diatur gitu kan. Nah, tapi ini kan cuma satu specific industries. Iya. Ya kan yang bisa ditata seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomong skincare gitu. Beda-beda. Lah skincare beda-beda. Oke, diatur harga batas atas Oh yang segini, bukan. batas bawahnya sekian. Jadi yang diatur itu bukan berdasarkan kategorinya, tapi berdasarkan produk daripada merek itu sendiri. Misalnya nih, ya contoh misalnya skincare A, ya kan, dia misalnya dari pabrik nih, misalnya dari pabrik harganya 150.000, ya kan, kemudian harga retailnya misalnya 250.000. Kalau pabrik mau jual ke itu, dia harus jual 250.000, nggak boleh kurang, nggak boleh jual 150.000 Siapa yang dikasih ke menentukan distributor. 250? Hah? Yang menentukan 250? Dari pabriknya. Pabriknya yang menentukan, oke. Kemudian dia lapor ke kementerian, ya kan, ini loh harga jual retail gua. Jadi dia nggak boleh jual lebih murah daripada itu masih bisa menurut gua. Sulit kok. Bisa. Sulit. Kenapa nggak bisa? Sulit. Kenapa nggak bisa? Orang Bisa. di Indonesia aja UMKM-nya ada 50 juta.
gimana regulasi ngawasin? Kan itu berlaku buat Nggak semua, bisa termasuk controlling. UMKM dong. Ya, Ya, iya dong. Kebayang Masa nggak? berlaku cuma yang besar-besar. Skalanya gimana cara ngaturnya? kalau menurut gua mendingan itu memang harus ada pilih kasih sedikit. Jadi UMKM memang diprioritaskan gitu. UMKM ya come on man. UMKM lu tahu ya kan omset berapa sih 5 juta, 10 juta. Masa ngikutan kayak gini juga kan nggak bisa. Jadi harus pabrik yang memang gede, which is pabrik yang kayak gua ngomong, kalau misalnya si Temu ini boleh masuk, ya kan, itu harus ada regulasi yang mengatur mereka. Gitu loh. Nggak mungkin masuk sih. Iya, kita nggak tahu. Nggak mungkin masuk. You never know, ya kan, karena kedengerannya dari macam-macam ada yang pro juga. Karena ya kan? begitu si Temu ini masuk, itu berarti dia harus ngebuka kerannya buat AliExpress, harus ngebuka Cross bordernya kerannya jalan lagi. Semuanya jalan yang lain. Jadi Iya, dia nggak mungkin double standard, Pak. I see. Ya, Karena satu masuk pasti disu yang lain masih ngejar, lalu kok bolehin dia, ini gue nggak boleh. Iya. Make sense. Ya. Tapi ya at least menurut gua sebenarnya gini ya. Ini balik lagi ya. Boleh masuk apa nggak masuk? Kalau nggak masuk juga memang nggak kenapa-napa. Cuman maksudnya kita nih yang di dalam ini kayak nggak ada ombak, nggak ada yang maksa, ngerti kan? Kalau anak kecil terlalu dimanja, istilahnya UKM ini terlalu dimanja, kasih fasilitas segini, ya juga nggak gede-gede, ya kan? Mungkin mesti dikasih kayak apa? Yang istilahnya yang peribahasa Jepang itu, ya kan? Bukan peribahasa ya, yang orang Jepang how to keep the fish fresh. Harus dikasih predator. Ya, dikasih predator, dikasih ikan hiu kecil di dalam ini. Jadi biar dikejar-kejar, ya kan? Biar jalan gitu kan ya. Nah ini mungkin Temu ini bisa jadi hiu kecilnya salah satunya menurut gua. Tapi dengan cara yaitu dengan regulasi peraturan yang tepat sih menurut gua. Ya. Nah, gimana menurut kalian? Sekarang konklusinya menurut kalian gimana? Kalau ada yang akan tersakiti dari proses ini semua, itu adalah mereka yang nggak ngebangun brand. Oke, setuju banget. Pemilik bisnis yang nggak ngebangun brand, pemilik bisnis yang selama ini hanya mengandalkan banting-bantingan harga, hanya mengandalkan harga promo, harga coret, yang tidak membangun value-nya mereka dari awal, on top of their products, ini yang bakal mati duluan. Itu udah 100%. Kenapa? Karena kalau untuk mereka yang saat ini, hari ini sudah membangun brand mereka, sudah nge-build loyal customersnya mereka, nggak akan affected, tidak akan affected. Cuman kalau misalkan yang hari ini nih mindsetnya masih pedagang, belum bisa berpikir selayaknya seorang CEO yang benar harusnya menata secara jangka panjang, itu yang pasti kena duluan. 100% udah itu. Setuju gue, setuju itu. Itu brand nomor 1 sih memang. Kalau masih ngandelin ya itu yang berkor-kor pertama kali pasti, waduh harganya murah banget nih, gue gimana jualan? Kalau masih mikir seperti itu, wah ya berarti masih pedagang banget ya kan, masih belum bangun brand. Which is sekarang yang Indonesia perlukan adalah brand-brand Indonesia. Benar nggak? Yang bukan cuma terkenal di Indonesia, tapi juga bisa terkenal di luar negeri. Sekarang apa sih brand Indonesia yang terkenal di Indonesia? Berapa banyak coba? Ya kan? Ada yang dikit tahu banget. Nah, Di bawah dikit 100. Di bawah 100, bayangin. Yang lain semuanya dagang. Ya. Kalau lu gimana, Dik? Kalau aku ngelihatnya ya, kita nggak bisa tergantung dengan satu platform. Ini ada lagi apa lagi? Kayak kita bayangin, nggak mungkin ada lagi after TikTok. Tahu-tahu ada lagi ini Temu. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Iya. Untuk 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan kita nggak ngerti. Jadi pengusaha atau pebisnis online zaman sekarang kita tidak bisa puas dengan satu platform aja. Ya kita harus, makanya aku bilang istilahku jangan jualan online tapi jadilah CEO bisnis online itu kan. Yang di sesiku kemarin itu. Kenapa? Karena aku lihat orang itu jualan online gitu loh. Penjual online itu gimana? Ya udah yang penting omset di satu platform. Ya seolah-olah ini untuk selamanya, ya kan? Dia nggak membangun kerajaan bisnis. Kalau membangun kerajaan bisnis artinya apa? Platform apapun, ya dia ikut aja gitu loh. Artinya apa? Itu akan membesarkan dia punya tim. Nah, si ownernya harus pinter memanage orangnya, nggak cuman pinter jualan sendiri, kan gitu. Ini yang sekarang jadi PR akhirnya. Yang dari sisi corporate juga sama. Adaptasilah dengan sistem online yang sekarang. Seperti aku bilang keluar-keluar berkali-kali, bayanganku aku masuk di afiliator tuh mau jualin barangnya Philips, mau jualin barangnya Sharp, mau jualin barangnya apapun yang gede-gede itu. Ternyata enggak. Dimasukinlah barang-barang dari China yang nggak kenal kita. Terpaksa kita jualan itu. Kenapa? Karena dia yang support dari sisi komisinya, support dari produk sampelnya. Nah kalau kayak gitu nggak ngasih. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan dianggap ini masih kecil gitu. Sekarang masih kecil gitu loh. Tapi kalau setiap hari awareness-nya kalian tergerus dengan di sini gitu. Coba kalian masuk TikTok. Yang rame bukan yang brand-brand gede. Ini brandnya nggak jelas. Yes. Betul. Itu sih. Setuju.
Kalau dari gua kepengennya tuh pemerintah bikin regulasi ya kan. Brand-brand luar mau masuk Indonesia boleh, oke? Tapi bangun pabriknya di Indonesia. Calon Menteri Perdagangan 2029. Yes, itu dia ya. Jadi kalau mau masuk Indonesia boleh, tapi lu bangun pabrik di Indonesia. Kalau mereka komplain misalnya nggak ada tenaga ahli, bangun sekolahnya di Indonesia. Kalau ada yang ngomong nggak bisa, gua nggak percaya. Karena lu coba lihat franchise, ya kan? Gue pernah kok pergi ke restoran yang jelek pelayanannya. Tapi gue juga pernah pergi ke restoran, contoh kayak Haidilao. Itu pelayanannya luar biasa, men. Itu bukannya orang Indonesia juga, ya kan? Artinya apa? Bisa dididik, ya kan? Bisa diajarin, ya kan? Tapi dengan sistem yang benar, ya. Jadi semoga surat terbuka ini buat Pak Presiden, Kementerian Perdagangan dan juga plus Kementerian Pendidikan bisa nyampe ya. Oke, tolong di-share ya guys ya. Thank you.